tempat, kami persilakan dokter. Oke, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua di sini. Nama saya Dr. Wivander Utama ya. Saya dokter di Rumah Sakit Citra Ananda. Saya merupakan bagian dari Bunda Medic Healthcare System, atau istilahnya adalah rumah sakit yang tergabung dalam rumah sakitnya grup Bunda Jakarta. Kalau pernah dengar atau dengar di infotainment ada yang bilang rumah sakit Bunda Menteng, nah itulah Bunda Jakarta ya. Jadi rumah sakit Citra bagian dari rumah sakit Bunda Menteng sebetulnya, tapi kebetulan adanya di Ciputat ya. Jadi itu kita masih afiliasi, masih kalau ada pasien butuh penanganan lebih lanjut kerjasama dengan Bunda Menteng. Oke. Topik yang dibahas di sini adalah kesehatan organ kewanitaan. Kenapa sih bahasnya ini? Karena kalau kita tahu organ kewanitaan itu biasanya dianggap enteng, ya, bukan suatu permasalahan yang serius. Jadi contohnya apa? Masalah keputihan. Kalau kita tahu keputihan itu setiap perempuan pasti pernah mengalami namanya keputihan. Tapi kalau dipikir-pikir, biasa keputihan atau keputihan biasa? Karena keputihan biasa beda dengan yang biasa keputihan. Tahu nggak bedanya apa? Siapa di sini yang biasa keputihan? Ada yang berani ngacung? Ternyata ada yang berani ngacung. Oke. Kalau keputihan biasa bedanya apa? Ya, jadi sebenarnya bedanya sederhana sekali. Keputihan biasa itu artinya keputihan yang normal, ya. Karena normalnya perempuan akan mengalami keputihan. Tapi biasa keputihan belum tentu normal. Bisa saja infeksi, bisa saja ada jamur, bisa saja alergi, ya. Jadi itulah bedanya antara keputihan biasa dengan biasa keputihan. Makanya topik mengenai kesehatan reproduksi itu sering dianggap enteng. Orang lebih takut sama darah tinggi, lebih takut sama kolesterol daripada kesehatan organ reproduksi. Padahal apa? Kesehatan organ reproduksi itu berdampak signifikan. Kenapa signifikan? Berdampak signifikan terhadap kelangsungan rumah tangga, ya. Jadi kalau misalnya, nah, lihat di sini ada bapak-bapak lagi nangis di sini ya. Jadi kalau misalnya organ reproduksinya nggak dijaga, akhirnya terlantar, ya. Sama seperti rumah kosong. Rumah kosong kalau ditinggalin ada tikusnya, ada sarang laba-laba, kecoa dan lain-lain ya. Lama-lama lapuk, akhirnya ambruk. Demikian juga organ reproduksi wanita kalau nggak dijaga, nggak dirawat, lama-lama ada tikusnya. Ya nggak, bercanda. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata tidak kita telantarkan begitu saja, akhirnya ya menimbulkan penyesalan. Kenapa dulu nggak kontrol? Kenapa dulu nggak pernah kita cek di dokter? Karena akhirnya menimbulkan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, ada kasus-kasus kesehatan reproduksi yang pada akhirnya dampaknya sangat signifikan sampai organ reproduksinya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya bapaknya jadi nangis kayak begini, ya. Oke. Ya, ini sedikit 17 tahun ke atas, ya. Jadi sebenarnya ini materinya yang biasa saya pakai juga untuk pendidikan seks usia dini ya sebetulnya. Jadi kita lihat barang ini kayaknya semua sudah sangat familiar, ya. Tapi kenapa saya bahas lagi? Karena perempuan kadang-kadang nggak tahu dan tidak mengenali organ reproduksinya sendiri. Yang terpenting di sini adalah harus tahu bahwa jalan lahir itu di sini. Ya. Ini jalan lahir dan dia terpisah dari saluran kencing. Saluran kencing itu ada di sini. Oke? Karena orang mikir kalau bayi lahir bareng sama pipis, nah, padahal enggak ya, beda, jalannya beda.
ini saluran kencing di sini, ini saluran jalan lahir, dan ada satu lagi tetangganya adalah anus. Ya. Ini saluran knalpot, ya, buat pembuangan semua dari sini. Oke? Jadi ini adalah bagian-bagian yang penting mesti dikenali. Karena apa? Kelainan dari salah satu saja organ ini akan saling mempengaruhi dengan organ yang lain. Oke? Ya, lanjut. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah rahim. Ya. Orang juga sering bingung. Rahim itu apa sih? Rahim itu posisi di mana? Sekarang saya ada gambar ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Rahimnya besarnya seperti apa? Sebesar apa ukuran rahim normal itu? Ada yang tahu besar rahim normal? Kalau ngeliat gambar ini, kira-kira besarnya sebesar apa? Kira-kira aja. Saya kasih pilihan ya. 1 sebesar pepaya, 2 sebesar telur ayam, 3 sebesar bola tenis. Ya? Iya betul, udah pada pinter ya. Telur ayam, ya. Besarnya hanya sebesar telur ayam, sangat kecil, ya. Tapi dia bisa membesar sampai sebesar semangka bisa, ya. Bisa membesar sampai sebesar hamil 9 bulan bisa. Itu yang disebutnya miom, ya. Nanti saya akan bahas miom. Nah, kalau tadi kita lihat sebagian dari rahim, ini sebagian dari rahim, ya. Ini adalah rahim, ini adalah saluran telur. Nah, di sebelah rahim, di kiri kanan dari rahim baru kita dapatkan indung telur. Jadi kalau laki-laki punya buah sakar, punya testis, kalau perempuan punya indung telur. Apa bedanya indung telur sama testis? Bedanya yang satu ngegantung, yang satu nggak ngegantung di dalam, ya. Jadi kalau testis bisa lihat ya semua ya, kelihatan testis. Tapi kalau indung telur kita nggak bisa lihat karena di dalam, ya. Nah, jadi kalau yang orang bilang miom, kalau miom berarti kelainannya adalah di rahim, ya. Oke, ini rahimnya, ya. Tapi kalau orang bilang kista itu berarti kelainannya di indung telurnya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Karena orang juga sering salah menganggap miom dengan kista itu sama, ya. Sakitnya apa? Nggak tahu kista, nggak tahu miom. Itu kata dokter miom, nggak tahu dong, kista mungkin ya. Jadi itu beda, ya. Kalau kista itu ada di sini, di indung telur. Kalau miom adanya di rahimnya. Oke? Ya, jadi sekarang sudah jelas. Dan ternyata organ reproduksi wanita itu memang sangat rentan terhadap beberapa penyakit. Nah, ini adalah sebagian garis besar dari penyakit-penyakit apa saja yang bisa menyerang organ wanita. Yang pertama adalah kongenital. Kongenital itu artinya bawaan dari lahir, ya. Ada perempuan-perempuan tertentu yang waktu lahir alat kelaminnya terbentuk dengan tidak sempurna, baik kelamin yang di luar yang kelihatan, yang kasat mata, atau yang di dalam yang nggak kelihatan. Contohnya apa? Pernah dengar di koran-koran atau di berita ada yang lahir dengan kelamin ganda? Pernah dengar? Nah, jadi nggak jelas apakah laki, dibilang laki nggak punya testis, tapi dibilang perempuan kok ada penisnya, ya, ada burungnya. Nah, itu yang disebut kelainan kongenital, ya, tidak diciptakan dengan sempurna. Yang kedua, pengaruh hormon. Nah, pengaruh hormonal ini sangat sering, ya. Jadi termasuk penyakit juga. Dan biasanya kelainan hormonal ini juga pengaruh di kesuburan. Susah punya anak, haid tidak teratur, ya. Habis selesai mens, kadang nanti bulan depan nggak dapat mensnya. Kadang mens 2 bulan berturut-turut, banyak banget. Kadang mensnya cuma sedikit sekali, cuma setetes, 2 tetes, berhenti, ya. Nah, itulah semua itu kelainan hormonal sebetulnya. Itu termasuk penyakit juga, ya. Lalu infeksi. Ya, kita tahu bahwa kelamin perempuan bentuknya unik, ya. Dia seperti terowongan. Dan di mana bentuknya seperti terowongan, itu pasti selalu ada kemungkinan untuk masuk penyakit, ya. Apakah itu jamur, bakteri, macam-macam, banyak macamnya. Oke, lanjutnya trauma. Trauma itu artinya bukan trauma psikis, ya, bukan kaget atau takut, bukan, ya. Traumanya itu ada trauma fisik. Artinya apa? Misalnya jatuh dari motor, luka berdarah-berdarah, ya.
atau mainnya kasar, tanda kutip, trauma, datang ke rumah sakit malam-malam, subuh-subuh, nangis-nangis, berdarah-berdarah, ya. Banyak ada kasusnya begini, ya. Kemudian terakhir adalah tumor atau kanker, ya, keganasan. Ini yang saya sebut terakhir, yang paling mengerikan dan yang bisa kita deteksi dini dan sebagian bisa kita cegah supaya tidak jadi kanker. Oke? Ya. Ini adalah kelainan-kelainan yang sifatnya bawaan atau kongenital. Kongenital artinya dibawa sejak lahir, ya. Dari lahir sudah ada, dari lahir sudah ditimbulkan. Kita lihat di sini, ya. Ini adalah bentuk rahim yang abnormal, ya. Rahimnya terbelah, ya. Kita lihat rahimnya bentuknya seperti busur di sini, ya. Ini rahimnya bentuknya seperti hati. Ya. Nah, bentuk-bentuk kelainan rahim yang abnormal begini itu biasanya akibat pembentukan yang tidak sempurna, ya. Gejalanya apa? Justru yang paling mengerikan adalah tidak bergejala sampai akhirnya nanti menikah, tiba-tiba baru ketahuan susah punya anak, atau kalau hamil selalu gugur. Karena apa? Ya janinnya nggak bisa nempel karena bentuk rahimnya abnormal, ya. Nah, pada beberapa kasus pernah juga saya dapat kasusnya bisa hamil sampai besar tapi bayinya nggak bisa lahir. Kenapa nggak bisa lahir? Karena rahimnya ada dua begini, ya, tapi jalan lahirnya cuma satu jalan lahirnya. Jadi bayinya nggak bisa lahir, ya. Akhirnya kebetulan penanganannya terlambat, dirujuk ke rumah sakitnya dari bidannya terlambat, nggak pernah di USG. Akhirnya bayinya meninggal di dalam, tapi ibunya sih selamat, ya. Tapi bayinya meninggal di dalam karena terlambat, ya. Itulah sebabnya saya selalu dorong buat ibu-ibu, kalau hamil, begitu tahu hamil, yang pertama didatangin dokter dulu, biarin tahu hamilnya normal atau enggak. Oke, kalau udah selesai, nanti selanjutnya mau kontrol ke bidan boleh. Tapi nanti kalau udah dekat-dekat mau lahiran, sempatkan lagi untuk lihat lagi di dokter, biarin ketahuan perubahan perkembangannya. Ya. Jadi ini contoh keterlambatan penanganan, keterlambatan perujukan, ya. Udah dicoba-coba gak lahir, baru rujuk ke dokter, udah terlambat. Jadi Indonesia ini angka kematian ibu dan bayinya meningkat, bukannya menurun tapi meningkat. Kalau ditanya sebabnya kenapa, sebabnya cuma satu kata saja, yaitu telat. Telat kontrol, telat ditolong, telat dirujuk, semuanya terlambat. Jadi akhirnya ditolongnya juga terlambat, ya. Kalau dokternya masih bisa nunggu biasanya, ibunya biarpun kesakitan, kencang-kencang masih bisa nunggu, tapi adiknya di dalam kadang nggak mau nunggu, ya. Duluan pergi adiknya, makanya jangan terlambat, ya. Oke, nah sekarang kalau ditanya kira-kira periksanya gimana, ya? Satu lagi, hymen imperforata. Jadi artinya adalah si jalan lahirnya atau selaput darahnya tidak bolong, ya. Ini adalah bentuk-bentuk selaput darah yang normal, ya. Oke, normal. Yang di atas ini normal, oke. Yang di bawah adalah selaput darah yang abnormal, nggak ada lubangnya. Akibatnya apa? Umur udah 18 tahun, 19 tahun kok nggak pernah mens, tapi sakit setiap bulan sakit. Ternyata selaput darahnya nggak bolong, ya. Nah, ini juga kelainan bawaan, ya. Gejalanya cuma nggak mens saja, tapi tiap bulan sakitnya dapat, mensnya nggak keluar, ya. Gitu. Nah, ini adalah selaput darah normal, tapi yang sudah terbuka, yang sudah pernah berhubungan, oke? Nah, kalau ditanya tadi kelainan kongenital, kita tahunya dari mana, ya? Cacat bawaan di rahim itu kita tahunya dari mana? Kita bisa tahu dari yang sangat sederhana, yaitu USG. Ini kita lihat rahim yang ada dua yang terbelah, warnanya putih ini, ya. Kita bisa dapatkan melalui pemeriksaan USG, ya. Jadi USG itu bukan cuma tahu hamil atau nggak hamil, jenis kelaminnya apa, berat badannya apa, kepala atau pantat yang di bawah. Jadi USG juga bisa untuk tahu kelainan-kelainan di organ kandungan yang lain, ya. Jadi
banyak sekali manfaatnya. Dan pergi ke dokter kandungan bukan berarti kalau hamil aja, tapi kalau ada kelainan-kelainan tadi ya datang ke dokter kandungan ya. Jangan minum obat peluntur haid, jangan minum obat-obat jamu-jamu ya, karena berapa kali saya dapat hasilnya tidak menyenangkan ya, malah mengerikan hasilnya. Oke, nanti kita cerita lebih jauh lagi ya. Oke. Nah, berikut adalah hormonal. Seperti yang saya bilang tadi, hormonal itu hubungannya sama kelainan haid ya. Ada yang haidnya dapat sebulan 2 kali, ada yang dapat sebulan sekali, ada yang nggak dapat berbulan-bulan ya. Di tes pack negatif, tapi udah 2 bulan, 3 bulan nggak dapat. Ternyata ya, kelainan hormonal itu bisa menimbulkan perubahan di indung telur. Kita perhatikan ini indung telurnya ya. Indung telurnya banyak sekali kista-kista kecil-kecil. Ini juga sama, indung telurnya ini banyak sekali yang bolong-bolong, ini kista-kista kecil-kecil ya. Oke. Jadi kelainan hormonal ini penyebabnya ada banyak sekali ya. Termasuk salah satunya adalah pemakaian pil KB yang tidak sesuai anjuran. Karena kadang-kadang sering banget, oh susah punya anak, dipancing aja pakai pil KB. Salah ya. Mancing anak bukan pakai pil KB ya. Pakai bapaknya yang dipancing ya. Pil KB akan merubah siklus haidnya ya. Haid yang tadinya normal bisa jadi abnormal. Kalau yang kebetulan tadinya susah punya anak, minum pil KB jadi hamil, itu kebetulan saja ya. Tapi banyak juga yang minum pil KB tanpa sesuai aturan, akhirnya siklusnya jadi berantakan ya. Oke, jadi sekali lagi untuk kelainan hormonal kita bisa tahunya dari mana? Dari USG kita bisa lihat ya. Dari USG kita bisa lihat indung telurnya abnormal. Oke. Ini nggak kelihatan ya, terlalu terang ya. Oke, jadi ini sebetulnya gambar dari laparoskopi. Laparoskopi itu artinya jenis operasi dengan lukanya kecil sekali, laparoskopi ya. Ini yang warnanya terang ini adalah indung telur ya. Indung telurnya lagi ditusuk ya. Tujuannya adalah untuk mengobati kista yang kecil-kecil tadi ya. Jadi kista yang kecil-kecil dipecahin, ditusuk supaya sel telurnya bisa keluar, ibunya bisa hamil ya. Oke, nanti kita bahas lagi mengenai laparoskopi. Nah, infeksi. Infeksi adalah yang paling sering. Itu yang saya bilang tadi, keputihan biasa atau biasa keputihan. Kalau keputihan biasa bisa tenang-tenang, tapi kalau biasa keputihan harus khawatir ya. Kenapa harus khawatir? Kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu contoh rahim yang normal ya. Ini rahim normal, di bawah rahim adalah vagina ya. Ini jalan lahir. Dan jalan lahir ini bisa terinfeksi oleh macam-macam. Contohnya ini infeksi bakteri ya. Menimbulkan keputihan yang warnanya agak kuning, kehijauan, banyak sekali. Kadang gatal, kadang nggak gatal, kadang baunya kayak bau terasi, kadang baunya kayak bau terasi. Kalau ganti tangan malah goyang. Mungkin muter kayak gini terus. Tawa. Ya. Oke. Kadang juga warnanya putih bersih, kayak susu ya, warnanya kayak susu atau kayak keju warnanya. Oke. Jangan dipandang enteng, karena keputihan ini seperti yang saya bilang tadi bisa menimbulkan efek jangka pendek hingga efek jangka panjang. Contohnya apa efek jangka pendek dari keputihan? Bau. Oke. Efek jangka pendeknya bau. Udah pakai celana baunya hilang, buka celana bau lagi ya. Jadi efek jangka pendeknya bau. Jangka panjangnya apa efeknya? Efek jangka panjang nanti si infeksinya yang tadinya ada di bawah bisa naik ke atas ya. Contohnya ini, infeksinya di bawah, di vagina, dia naik ke atas, masuklah infeksinya ke dalam rahim. Akhirnya nanti rahimnya terinfeksi. Nanti kalau rahimnya sudah terinfeksi, nanti dia menjalar lagi, kena ke saluran telurnya ini ya. Nanti si kumannya tumpah masuk ke dalam perut. Di sini ada usus buntu, ada usus besar ya. Akhirnya nanti infeksinya berubah jadi infeksi di panggul, infeksi di perut. Nanti keluhannya udah bukan keputihan lagi, udah bukan baunya lagi. Keputihannya adalah sakit perut luar biasa di bagian bawah ya. Nanti kalau gini panjang urusannya, harus masuk rumah sakit, harus suntik, pasang infus, macam-macam.
Awalnya kayak gimana? Keputihan, dianggap enteng. Ah nggak apa-apa, biasa. Bapaknya nggak komplain. Ya udah, nggak diobatin. Padahal ternyata bisa efeknya jangka panjang. Ya. Dan kalau infeksinya sudah menyebar sampai ke saluran telur ini, ya. Oh ya, nanti kita bahas lagi. Ini adalah contoh keputihan. Ya. Keputihannya ini ada di bagian bawah, putih-putih. Saya yakin mungkin saya nggak akan tanya siapa ya, tapi mungkin ada di sini yang mengalami keputihan yang warnanya begini nih. Ya. Biasa kalau habis ketemu sama bapak ada bekas-bekas putih-putih keluar, nah itu adalah keputihan. Dan biasanya penyebabnya jamur ini. Ya. Biasanya gatal juga, baunya nggak terlalu. Tapi satu hal yang penting bahwa infeksi akibat keputihan ini biasanya bukan gara-gara jamur aja, bukan gara-gara bakteri aja, tapi biasanya gado-gado, campur-campur. Ya. Semuanya ada di situ. Bakterinya ada, jamurnya ada, kumannya ada, gitu. Ya. Jadi semuanya harus diobatin kayak ini nih. Ya. Jangan sembarangan minum obat. Kenapa jangan sembarangan minum obat? Nanti kita lihat lagi habis ini ya. Nah. Kemudian dia juga menimbulkan radang ya, lihat ya, ini yang keputihan keluar dari mulut rahim. Ini mulut rahim yang normal. Jadi kalau orang mau melahirkan ditanya pembukaan berapa? Pembukaan 1, 2, 2, 3, 3, 4, pembukaan 4 cm, 5 cm. Yang membuka adalah ini, mulut rahimnya yang membuka. Oke? Mulut rahimnya membuka dan mulut rahim yang terinfeksi akan seperti begini ya, keluar cairannya. Tapi kenapa kita harus waspada nih sama yang beginian, terutama kalau lagi hamil. Orang bilang, oh kalau lagi hamil keputihan sih biasa. Hati-hati ya, karena keputihan selama hamil bisa bikin ketubannya pecah duluan ya. Pernah dengar ketuban pecah dini? Nah, hamilnya baru 7 bulan kok udah rebes. Hati-hati itu ya. Hati-hati, artinya si kumannya sudah naik, masuk ke atas, menginfeksi ke dalam rahim. Akibatnya terjadilah keputihan. Pecah ketuban ya. Ketubannya pecah sebelum waktunya. Jadi selama hamil hati-hati ya. Saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, jangan anggap enteng kalau keputihan, apalagi selama hamil ya. Karena yang harusnya ketubannya pecahnya nanti hamilnya 37 minggu ke atas, ini bisa-bisa pecah sebelum waktunya. Kalau pecah sebelum waktunya, resikonya apa? Bayinya kena infeksi, bayinya nanti lahirnya prematur, harus dirawat lagi di NICU. Ya, mudah-mudahan bayinya selamat, karena kebanyakan kalau prematur lebih banyak bayinya yang nggak selamat daripada yang selamat. Ya, oke. Jadi itu salah satu efek jangka panjang juga yang membahayakan dari keputihan ya, terutama kalau lagi hamil. Oke, ini juga tadi ini mulut rahim yang normal, ini mulut rahim yang terinfeksi ya. Oke, ini rahim, mulut rahim itu posisi di bawah sini. Oke, ini nggak kelihatan. Nah, tadi saya bilang infeksinya mengenai saluran telur, ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambaran waktu laparoskopi, ya. Waktu ngintip kita operasi, ini saluran telur yang normal. Saya tunjuk ya, ini normal, ya. Ini indung telur. Ini juga indung telur yang normal ya. Ini adalah rahimnya, juga rahim yang normal ini. Tapi kalau sudah terinfeksi, saluran telur terinfeksi, maka dia akan membengkak ya. Lihat ya. Jadi bengkak saluran telurnya. Dan saluran telur yang sudah bengkak begini akan bikin ibunya tidak akan pernah bisa hamil. Nggak akan bisa hamil lagi. Itulah saya bilang, keputihan jangan dianggap enteng karena efeknya jangka panjang. Kalau sudah terinfeksi saluran telurnya, bagaimana mungkin telur yang normal bisa masuk ke saluran telur untuk dibuahi? Orang di sini isinya nanah semua kok. Ini isinya nanah, dan karena semua isinya nanah di sini, akhirnya sel telurnya nggak bisa masuk. Diobatin bagaimanapun juga, saluran telur ini sudah rusak dan harus diangkat. Ya. Sehingga akhirnya kalau udah diangkat saluran telurnya ya nggak akan bisa punya anak lagi. Ya. Seumur hidup dia nggak bisa punya anak selain kalau pakai bayi tabung. Oke. Nah, penggunaan antibiotika yang sembarangan biasanya, tahu nih keputihan kasih antibiotik,
terus keputihan lagi, kasih lagi antibiotik, nggak sembuh benar, kasih lagi antibiotik, akhirnya kumannya jadi kebal. Waktu kumannya kebal ya, dia akan bikin si saluran telurnya membengkak begini ya. Ini dikasih antibiotik udah nggak mempan lagi ini ya. Udah kebal semua dikasih antibiotik nih. Satu-satunya pengobatan cuman diangkat ya. Diangkat saluran telurnya supaya minimal kalau ibunya mau punya uang dicoba untuk bayi tabung ya. Tetap harus diangkat karena ini sangat berbahaya. Oke. Nah ini gambarnya agak sedikit 17 tahun ke atas ya. Ya ini alat kelamin ya. Tapi yang terutama saya mau tunjukkan adalah ini ya. Ini juga bentuk infeksi juga, ada bisul di bawah ya. Bisul di bawah ini sangat mengganggu ya. Dipakai jalan nggak enak. Ini ukurannya kecil tapi kadang-kadang ukurannya bisa sampai ada yang 5 cm ya, segede bola pingpong kadang-kadang. Ini isinya, ini kista sebetulnya ya, ini kista juga tapi adanya di bibir kemaluan. Gejalanya kalau duduk sakit ya. Terus kalau mandi dipegang bawahnya dibersihin kok ada yang ngejendol, ternyata dilihat ini ya. Kalau nggak diobatin lama-lama jadi isi nanah nanti ya. Jadi kayak bisul tapi di bawah ya. Ya ini juga nggak enak ya, berbahaya juga ini ya. Berbahaya karena suaminya mau dekat-dekat juga jadi takut ya. Soalnya sakit luar biasa ini ya. Namanya bisul di daerah situ ya pasti sakit banget ya. Oke, nanti di rumah ke pasar pakai daster terus jadinya. Soalnya nggak bisa pakai celana karena sakit ini. Ya, ini juga 17 tahun ke atas ya. Apa ini? Rawa. Hah? Kaki ya? Mana jarinya? Ya, ini adalah bagian kemaluan ya. Ini adalah rambut pubis, rambut kemaluan. Kita lihat di sini nih. Oh iya. Kita lihat ada yang merah-merah di sini, apa ini? Apakah gara-gara bapaknya? Bukan? Iya, ada benernya, ada kurang benernya juga. Ini adalah infeksi ya. Bisa akibat jamur, bisa juga akibat kutu kemaluan ya. Jadi kutunya nggak cuma ada di rambut ya. Kutunya pindah ke bawah. Lebih bahaya lagi kalau pindah ke kemana? Enggak, ke kumis bapaknya. Itu lebih bahaya. Kutunya kecil, nggak kelihatan, sangat kecil ya. Kutunya saya nggak sedia gambarnya karena terlalu bukan terlalu kecil. Menakutkan. Kayak namanya kutu kan nularnya bisa dari mana-mana ya. Misalnya berenang pakai anduknya orang lain yang udah pernah kena kutu ya bisa transmigrasi kutunya nanti ya. Enggak. Kutunya nggak kelihatan kalau USG, ya, nggak kelihatan dari USG. Ini sih dilihat aja begini sama dokternya, nanti dilihat biasanya tahu. Oh ini kemungkinan besar karena kutu, ya, gitu. Obatnya apa ini? Obatnya apa? Hah? Obatnya pertama-tama digundulin dulu. Nah, gundul ya. Kalau udah gundul, baru nanti diperiksa kutunya ada di bagian mana lagi. Jangan nanti di bagian bawahnya licin, ternyata pindah ke ketek gitu ya. Jelas sih Ini gambarnya nggak kelihatan lagi ya. Sebetulnya saya mau menunjukkan di sini gambaran robekan ya. Ini jalan lahir ya. Ini jalan lahir. Ini ada robekan di sini dan ini bengkak ya, berisi darah ya. Jadi kalau istilah trauma di jalan lahir itu bisa trauma tajam atau trauma tumpul. Contohnya trauma tumpul itu lagi naik sepeda jatuh, nah bengkak itu trauma tumpul. Trauma tajam ketusuk, ya.
trauma persalinan kalau lagi melahirkan, dan trauma pasca senggama, trauma setelah hubungan suami istri. Nah ini termasuk trauma tajam, trauma tumpul ini. Tajam tumpul. Tajam. Kayak paku. Ya trauma tumpul ya kalau pasca senggama ya. Jadi kalau mau hubungan suami istri jangan aneh-aneh deh, jangan pakai barang macam-macam ya. Pengalaman banyak barang-barang yang dipakai ya. Macam-macam. Mulai dari sisir pernah dapat saya. Bisa dibahas deh. Ya, lanjut banyak anak kecil ya. Berikutnya kita lihat berikutnya tumor. Nah ini baru. Ini yang paling ditakutin sama perempuan tuh ya ini tumor. Ya. Kenapa takut? Soalnya kalau dengar kata tumornya aja mikirnya udah wah nggak bisa sembuh nih seumur hidup. Ya. Padahal tumor, apa itu tumor? Tumor itu sebenarnya artinya benjolan tumor itu. Jadi ibu-ibu yang punya kutil, ada yang punya kutil? Hah? Ada, saya lihat tuh ada yang punya kutil. Ada kutil ya, itu juga ada di, ya sama kayak kutil itu semua tonjolan, semua benjolan, jerawat juga itu disebutnya tumor. Ya? Jadi semua tonjolan itu sebetulnya tumor, ya? Kecuali hidung. Hidung bukan tumor. Semua tonjolan yang abnormal disebutnya tumor. Ya? Nah, jadi tumor itu nggak usah takut kalau dengar tumor, ya? Karena jerawat itu termasuk tumor, tapi dia jinak, ya. Oke? Nah, miom itu termasuk tumor, ya, di rahim. Tapi dia biasanya 90%, 80%, 90% dari miom adalah biasanya jinak, ya. Nah, yang harus kita waspadai itu tumor yang sifatnya ganas, ya. Karena tumor ganas itu yang susah penanganannya. Kalau terlambat tidak bisa diobatin lagi, ya. Kalau belum terlambat, kadang-kadang operasi masih bisa jadi pilihan. Tapi kalau sudah terlambat, nggak bisa diapa-apain lagi. Dioperasi juga percuma. Yang terpenting dari tumor atau kanker adalah penanganan dini, ya. Jadi bukan dibiarinin, bukan dipijet-pijet, bukan dikasih dikompres pakai rempah-rempah kayak artis kita tuh ya, ada tumor di leher itu, tahu artis kita. Nah, akhirnya ke dokter juga kan? Oke. Itu karena mengabaikan penanganan dini, ya. Kalau dokter bilang itu lebih baik diangkat, ya. Kalau diangkat sama dokter mungkin seminggu kemudian udah pulang ke rumah. Tapi kalau dipijit-pijit, dikasih ramu-ramuan, nanti tumornya pecah, menyebar segala macam, ke dokter nggak bisa diobatin lagi akhirnya, ya. Berikutnya ini saya kasih lihat. Nah, inilah miom. Oke. Saya kasih gambarnya begini biar nggak ngeri ya. Oke. Jadi miom itu adalah tumor tapi dia di rahim, ya. Nah, kita lihat ini baru miom yang ngeri, ya. Oke, ini rahimnya sudah membesar, ya. Rahimnya membesar ini. Terus ada benjolan-benjolan di rahimnya. Inilah miom. Oke. Kelihatannya ngeri, ya. Tapi ini kalau dioperasi ya sembuh dia, ya. Hilang. Ini adalah gambaran untuk operasi, ya. Ini yang di pinggir-pinggirnya. Di pinggir-pinggirnya ini adalah rahimnya. Ini miomnya dikeluarin, ditarik, ya. Operasinya kalau ngeliat gini kelihatannya ngeri, tapi nanti begitu sembuh ibunya operasinya nggak ada bekasnya. Ya. Nanti saya kasih lihat nanti nama tekniknya, laparoskopi ya, saya kasih lihat. Oke. Jadi ini adalah miom. Jadi miom itu sumbernya di rahim, ya, bukan di indung telur. Jadi miom ini efeknya juga banyak, ya. Kadang-kadang gejalanya miom orang sering nggak tahu. Miom itu biasanya haidnya jadi banyak, ya. Dan biasanya miom itu kalau nggak haidnya banyak, jadi nggak subur, ya. Nikah lama nggak punya anak, terus ternyata ada miomnya, ya. Karena miomnya merubah bentuk rahimnya jadi abnormal, akhirnya terpaksa harus dioperasi dulu. Kelar operasi miomnya dibuang baru bisa hamil, ya. Sering kejadian begitu. Oke, jadi ini miom.
Ini juga miom, ini teknik operasi yang tradisional. Luka operasinya pasti besar kalau begini. Kita lihat, tadi kan semua udah tahu bahwa rahim ukurannya sebesar telur ayam. Nah, ini rahimnya besarnya sebesaran buah melon, tuh lihat ya rahimnya ya. Ini adalah miom, ya. Mioma puteri, rahimnya udah kena miom, sangat besar. Kita lihat ini tangan orang aja kalah besar sama rahimnya, ya. Oke, jadi ini miom. Bisa diobatin, kalau udah besar begini agak susah ya. Ini mungkin mau diangkat rahimnya ini. Ini kista, ya. Kita lihat, ini adalah kista ovarium. Saya bilang tadi kalau kista berasal dari indung telur. Ini rahimnya tadi, rahimnya normal, nggak apa-apa. Tapi ini ada kistanya di sini. Ya. Nah, kista juga bisa diobati. Ya. Ini adalah contoh kista, tapi ini adalah kista yang sudah berubah menjadi tumor ganas ini. Ya. Bentuknya udah abnormal, bentuknya udah nggak bagus. Ya. Ada lemaknya di sini, ada cairannya di sini, di sebelah sini padat. Ya. Ini adalah kista yang sudah berubah menjadi tumor ganas. Ya. Sudah diangkat, sudah dioperasi. Ini juga sama ya. Ini rahimnya kelihatannya masih normal rahimnya, tapi sebagian dari rahimnya sudah dimakan sama kanker. Ya. Lihat, ini adalah kanker indung telur juga. Ya. Dia sudah menyerang ke sebagian dari rahim. Ya. Nah, kita lihat ini rahimnya normal. Ya. Ini operasinya laparoskopi. Ini juga kelar operasi, nggak ada bekasnya lagi di perutnya. Kita lihat ini indung telur yang normal, ini adalah kista ya. Di indung telur sebelah kirinya ada kista di sini. Kistanya isinya apa? Ada yang tahu? Hah? Kista isinya air. Ya. Tapi bisa juga kista isinya rambut. Contohnya ini. Ini kista yang berisi rambut. Ya. Kadang-kadang ada yang isinya gigi juga ada, isinya tulang juga ada. Ya. Kalau ya, kenapa? Bukan kista ini. Penyebabnya apa yang jelas bukan karena disantet. Ya. Kalau orang dulu bilangnya, oh ini disantet, apalagi di kampung bilangnya oh disantet ini. Padahal bukan ya. Ini adalah kista. Biasa justru yang terserang umurnya sekitar 20.